Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini realitas dalam kehidupan kami, gunung masalah tidak berpindah, tapi dalam penyertaan-Mu Tuhan, kami bisa mendaki sampai ke puncak gunung itu sebagai pemenang. Dalam penyertaan-Mu juga Tuhan, walaupun kami harus melewati lembah yang gelap sekalipun, dalam penyertaan-Mu kami tetap selamat sampai di tujuan akhir karena penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau dengarkan sabda-Mu. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17, masih dalam suasana minggu-minggu Prapaskah. Hari Jumat kita akan rayakan atau peringati Jumat Agung. Hari Minggu depan hari Paskah. Maka hari-hari ini masuk hari Prapaskah. Di hari-hari Prapaskah, umat Tuhan itu adalah masa-masa untuk mengingat penderitaan Yesus. Tapi bukan hanya mengingat dalam pikiran bahwa Yesus sudah menderita. Hari-hari ini, sekian ribu tahun yang lalu, Yesus sudah mendekati Yerusalem. Minggu lalu kita belajar air mata Yesus yang menangisi Yerusalem. Tapi dari pembacaan kita ini tadi, kita mendapati peristiwa selanjutnya setelah Yesus menangisi Yerusalem. Begitu Yesus masuk ke Yerusalem, dari ayat 13 sampai 17 tadi kita sudah membaca bersama-sama. Sisi lain dari Yesus. Sisi lain dari Yesus. Yang biasanya kita menggambarkan atau membayangkan Yesus itu seperti seorang gembala yang gendong dombanya. Diambilkan rumput yang hijau, dikasih makan sambil digendong dombanya. Atau kita menggambarkan seperti saat Yesus mengundang para anak-anak kecil. Yesus berkata kepada orang-orang tua mereka, jangan kau halangi anak-anak itu datang kepadaku. Lalu anak-anak itu datang kepada Yesus. Ada yang manja di pangkuan Yesus, ada yang minta gendong Yesus. Lalu Yesus berkati mereka semuanya datang. Gambaran-gambaran Yesus yang penuh kasih, penuh kelembutan, itulah yang kita seringkali gambarkan. Dan memang itu betul. Tapi dari pembacaan kita tadi, kita melihat sisi lain dari Yesus. Maka tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu cinta yang menghanguskan. Cinta yang menghanguskan. Ayat-ayat yang kita baca tadi bukan sekedar catatan sejarah gereja. Bukan sekedar catatan sejarah penderitaan Yesus. Bukan sekedar sejarah untuk gereja ingat-ingat saja. Untuk umat Tuhan sekedar mengingat bahwa Yesus pernah melakukan satu hal yang kasar nampaknya. Karena Yesus marah. Digambarkan tadi, Yesus mengambil tali, membuat jambu, lalu memukuli itu barang-barang, lalu menjungkir balikkan meja-meja, penukar-penukar uangnya dijungkir balikkan, lembu sapi dan sebagainya dilepaskan. Yesus berkata, rumahku kau jadikan tempat berjualan. Sisi lain dari Yesus. Cinta
cinta yang menghanguskan. Cinta siapa? Cintanya Yesus. Menghanguskan, membakar diri Yesus. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dilakukan Yesus itu kemarahan yang tanpa kontrol, atau betul-betul karena Yesus mencintai? Sebagian orang pasti menilai Yesus itu marah tanpa kontrol, maka aku sebagai orang Kristen boleh dong marah. Tapi di sini sebenarnya mengajarkan kepada kita, Yesus menunjukkan sisi lain dari dirinya, bahwa cintanya kepada rumah Tuhan, bait Tuhan, sedemikian membakar dirinya sampai dikatakan menghanguskan aku. Peristiwa ayat 13 sampai 17 ini, Yesus sedang melakukan tindakan bedah darurat bait Tuhan. Bedah darurat bukan hanya di istilah kedokteran ketika ada peristiwa kecelakaan, tetapi apa yang terjadi di bait Allah pada saat itu betul-betul dalam pandangan Yesus adalah darurat yang betul, segera harus ada tindakan darurat. Kalau tidak, itu akan cepat menyebar. Karena sedikit lagi akan menghampirkan seluruh adonan. Sedikit lagi itu akan menyebar dengan cepat ke seluruh adonan. Seberapapun banyaknya adonan roti akan cepat terhamiri, terpengaruhi oleh ragi. Maka tindakan Yesus yang kita baca ini bisa dikatakan sebagai tindakan bedah bait Allah secara darurat, mendesak, segera harus dilakukan. Saudaraku, hal ini sekali lagi bukan catatan sejarah gereja, sejarah bait Allah, tapi sekaligus menjadi saat kita introspeksi, bercermin dalam diri kita sebagai orang yang mengaku umat Tuhan. Ini menjadi cermin bagi kita. Kenapa peristiwa ini mesti ditulis? Kenapa tidak hanya yang ditulis yang Yesus itu kelihatan baik-baik, lembut-lembut, ramah-ramah saja? Tetapi kenapa peristiwanya ditulis? Ini menjadi catatan sejarah sekaligus menjadi peringatan bagi umat Tuhan untuk introspeksi, bercermin diri. Bahwa ketika hidup kita seperti di bait Allah saat zaman Yesus itu, betapa marahnya Yesus. Aksi Yesus yang dilakukan di pelataran bait Allah terhadap para pedagang-pedagang itu sebagai wujud cinta Yesus kepada bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus menjungkir balikan semua dagangan, melepaskan semua binatang-binatang itu sebagai bentuk cinta Yesus kepada bait Allah. Karena Yesus mau memurnikan bait Allah. Dan saat itu banyak para pedagang. Maka aksi yang Yesus lakukan itu adalah suatu aksi cinta Yesus yang nyata. Yesus membongkar mental pasar, mental pedagang di bait Allah. Yesus sedang membongkar mental transaksional yang terjadi di dalam bait Allah, di dalam gerejanya, di dalam diri setiap umat Tuhan. Itu cermin diri bagi kita melalui peristiwa tadi. Saudara, dalam ayat 14 sampai 16 tadi jelas kita
Perlu saya ulang ya, saya ulang aja sekali lagi ya. 14. Dalam bait suci didapati Yesus pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dan dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkannya. Jelas. Mental pasar, mental pedagang di pasar yang membuat bait Allah penuh dengan berbagai dosa. Hal awalnya, motif awalnya, kelihatannya itu mempermudah umat Tuhan untuk beribadah. Mempermudah sepertinya. Oh iya, kan umat Tuhan ketika mau datang ibadah, membawa korban, ya tidak usah membawa lembu, sapi, kambing, domba, merpati dari jauh. Biar bisa di sini aja lebih penak, ya. Kita bantu mereka, tinggal mereka beli saja. Tapi saudara perlu kita tahu, apapun yang nampaknya perdagangan jual beli, ya. Saudara, kalau di pasar itu apa? Hal-hal apa yang terjadi? Tujuan adanya pedagang, ada pasar, itu tujuannya apa? Pasti mencari untung. Pasti mencari untung. Seringkali pembeli yang mau ibadah menjadi orang yang terlemah posisinya. Mungkin yang punya tradisi dari kampung, ketika ada sanak keluarga yang meninggal, lalu membutuhkan menyembelih binatang, entah itu kambing, entah sapi. Coba, kalau butuh kambing atau sapi, kita beli ke orang atau ke belantai, berapapun tidak boleh ditawar, itu hukumnya. Berapapun nilainya yang diucapkan oleh pemilik kambing, pemilik lembu untuk korban, untuk disembelih, karena ada orang meninggal, biasanya berapapun yang diminta tidak boleh ditawar. Begitu sudah selesai, itu berat bagi yang kedukaan. Tapi bagaimana? Tidak boleh ditawar. Kalau ditawar, itu tidak baik. Tidak baik. Karena untuk orang meninggal kok ditawar-tawar. Pedagang tujuannya mencari untung. Di pasar mencari untung. Tempekan Nyai Bati. Itu pasti. Lalu di antara pedagang apa yang terjadi? Pasti ada persaingan antara pedagang. Penjual kambing, sapi. Walaupun sudah itu, tapi kan cecer-cecer sudah. Habis. Punya aku kok ada yang beli. Habis. Ada yang beli. Muncul apa? Ini. Lalu ketika ada datang ke tempat pembeli sini, itu barangnya jelek-jelek itu. Untuk persembahan harus yang bagus. Ini bagus-bagus ini jelek. Merendahkan yang lain. Betul. Begitu tutup saja. Barang dagangan tidak habis-habis, sudah mulai dongkol. Dendam sama mereka yang sama-sama penjualan. Ada banyak hal negatif, ekses negatif yang terjadi. Belum lagi kalau yang berjualan itu sudah motifnya cari untung, kedua itu ada marah, ada iri, lalu menjelekkan orang lain. Lalu selanjutnya apa? Bagaimana supaya daganganku laris? Berikutnya apa? Cari penglaris. Apapun caranya dilakukan agar dagangannya terbeli. Apakah tidak memungkinkan itu terjadi di pelataran bait Allah? Bisa saja.
Basar-basar yang terjadi sekarang itu apa? Sepertinya gedok. Harga KFC 25-30, ada yang menjual 50, oke. Tapi ada yang menjual 75. Itu ekses negatif. Itu sebabnya Yesus itu sangat marah. Oke. Lalu bagaimana kalau ada barang-barang akhir? Kapan hari sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Paiti. Ya. Bu tuh bilang, aku loh di pasar. Beli itu peredaran daun-daun satu dibungkus di plastik, Pak. Walaupun itu nggak utuh satu tangkai, tapi yang itu kan masih seger. Walaupun satu daun saja, dikumpulin aja Pak, nanti diplastikin dijual. Artinya apa? Itu sudah akhiran. Lalu diobral harga. Barang akhiran yang penting terjual. Itu kan mental pedagang juga toh. Tapi kalau itu diterapkan di bait Allah bagaimana? Dan itulah yang sedang dirombak oleh Yesus saat itu. Tuhan sedang merubah bait Allah. Tapi itu cermin untuk kita umat Tuhan introspeksi diri. Tuhan berkata, kasih hukum utama yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Tuhan itu minta kualitas premium loh saudara. Bukan kualitas obral. Bukan tinggal sisa-sisa kekuatan kita. Bukan tinggal sisa-sisa waktu kita. Tuhan minta kualitas premium dari kita. Maka Yesus menggambarkan semuanya itu untuk menghancurkan, membongkar semua mentalitas pasar yang ada di bait Allah. Nah, ini seringkali terjadi dalam gereja Tuhan, umat Tuhan hari ini. Mentalitas pedagang, mentalitas pasar, mentalitas transaksi dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah rajin ibadah. Jauhkanlah aku dari musibah. Ya, rohani. Tuhan, aku sudah berbuat baik. Buatlah aku lancar segala sesuatu. Tuhan, aku sudah berpuasa, aku sudah melayani, aku sudah memberikan semuanya untuk Engkau. Maka Engkau harus berkati aku. Engkau harus berikan aku istri yang cantik, suami yang ganteng, karena hidupku untuk-Mu. Aku sudah betul-betul untuk-Mu, Tuhan. Ya, secara pendengaran normal, penerimaan normal, orang biasa umum itu ya memang begitu seharusnya. Tapi coba ayo kita renungkan lebih dalam. Apakah kita tidak sedang berdagang, bertransaksi dengan Tuhan? Tuhan, aku sudah membawa persembahan berpuluhan, aku sudah memberikan apa yang Kau inginkan. Maka Engkau harus memberkati aku, harus menyembuhkan aku, harus melancarkan usahaku, harus memberikan aku yang terbaik. Betul tuh, Tuhan itu berfirman akan memberkati kita. Betul, Tuhan berfirman, jerih payahmu bersama dengan Tuhan dalam pelayanan tidak sia-sia. Betul, tapi bukan berarti kita diberi hak untuk menuntut Tuhan. Karena aku sudah melakukan ini, maka Tuhan harus wajib hukumnya. Transaksi, berjual beli dengan Tuhan. Yang penting melayani saja. Ya, aku disuruh-suruh Pak Gembala, disuruh-suruh Bang Joni, Bang Brian sudah menjadwal aku kok. Yang penting aku melayani.
bukan yang penting, tapi berikan yang premium. Mungkin hanya sebulan sekali, berikan yang premium. Berikan yang terbaik. Waktumu, hatimu, tenagamu, pikiranmu, talentamu, berikan yang terbaik. Kalau sudah berikan terbaik, apa tidak boleh saya menuntut? Nah, itu mental pedagang yang akan dibongkar Tuhan. Itu meja-meja seperti itu yang diputar balikkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita seperti bayi, seorang anak yang disabet dekat ibunya. Kalau masih menyusu, ya Tuhan akan belai kadang-kadang. Tuhan juga suruh minta kok kepada kita, minta. Tapi semua kembali kepada kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali menuntut. Wajib Tuhan berkati saya, tidak bisa. Kembali ke kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita melakukan yang terbaik, itu sudah seharusnya demikian. Jangan memperlakukan Tuhan sebagai rekan bisnis. Jangan perlakukan Tuhan, relasimu dengan Tuhan jangan diperlakukan seperti rekan bisnis. Tuhan kita itu tetap sebagai Bapa, sebagai Raja. Tuhan kita itu tetap sebagai Bapa, sebagai Raja. Jadilah anak yang baik, jadilah rakyat warga kerajaan surga yang baik. Percayalah, semuanya dijanjikan Tuhan itu. Tanpa kita menuntut Tuhan, wajib hukumnya Tuhan, kau harus berkati aku, wajib hukumnya Tuhan. Itulah yang seringkali membuat kita melihat realitas sekitar kita. Banyak aktivis gereja, banyak pelayan, bahkan banyak pendeta yang pada akhirnya kecewa. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan Tuhan Yesus disamakan dengan relasi bisnis, teman bisnis. Ya sebagai Bapak, seperti anak yang disampaikan, yang penting aku dekat dengan mama, dengan papa. Kehadiran orang tuaku di dekatku itu melegakan aku. Percayalah, kalau Bapa di dekatmu, kalau Raja yang baik, Raja di segala Raja Tuhan Yesus Kristus itu di dekat kita, yakinlah Dia akan berikan apa yang kita perlu, apa yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita tuntut dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Kita boleh meminta, mintalah, maka akan diberikan kepada. Dalam doa Bapa kami juga Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, tapi itu bukan tuntutan. Semua kembali kepada, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali dikembalikan semua doa itu kepada otoritas kasih karunia Tuhan yang punya wewenang. Kita sama sekali tidak punya hak mewajibkan Tuhan, dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk mengikuti semua kemauan kita. Kalau kita bisa ibadah, itu karena anugerah Tuhan. Di saat orang lain di hari Minggu sibuk dengan urusannya, puji Tuhan, Tuhan anugerah aku kesempatan untuk ibadah. Di saat orang lain sibuk dengan segala urusannya, puji Tuhan, Tuhan berikan aku kasih karunia untuk boleh melayani Tuhan. Itu yang mesti ada dalam diri kita. Semua karena anugerah, karena kasih, karena Tuhan. Saudara, kalau hal-hal itu mungkin terjadi dalam diri kita, maka jangan kaget. Kalau mentalitas pasar masih terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam gereja kita, maka jangan kaget kalau suatu saat kenyamanan kita, meja-meja kenyamanan kita dibalikkan oleh Tuhan, dihamburkan oleh Tuhan. Jangan kaget. Meja-meja kenyamanan kita akan diputar balikan, akan dilepaskan oleh Tuhan.
meja-meja usaha kita akan dicungkir balikan oleh Tuhan. Jangan kaget. Kalau kesehatan kita juga dijungkir balikan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kesehatan kita dijungkir balikan oleh Tuhan, bukan berarti, oh itu tandanya pasti itu karena dosa. Nah, tapi kembali lagi ke firman. Tujuan Tuhan menjungkir balikan itu semua untuk apa sih sebenarnya? Untuk memurnikan bait Allah. Siapakah bait Allah itu? Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang dari Allah tinggal di dalam kamu. Kalau dulu Yesus menjungkir balikan, melepaskan semua dagangan di bait Allah. Tapi bait Allah bukan gedung itu lagi, tapi adalah hidup kita, hati kita, hati saudara, hati saya, hati kita yang mengaku percaya Yesus. Itu adalah bait Allah, karena firman Tuhan menyatakan begitu, menuliskan begitu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena Roh Allah, Roh Kudus yang dari Allah tinggal di dalam kamu. Hatimu adalah bait Allah, hidupmu adalah bait Allah, maka perlu dimurnikan oleh Tuhan, perlu dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah di momen Prapaskah ini titik menjadi kesempatan untuk kita melihat ke dalam diri. Apakah hidupku sebagai orang Kristen masih suka bertransaksi dengan Tuhan? Hubunganku dengan Yesus apakah masih seperti rekan bisnis atau seperti Bapakku atau Rajaku? 1 Korintus 6 ayat 19 tegas mengatakan, mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Apakah dalam hidup kita masih ada meja amarah? Marah Yesus bukan marah tanpa kontrol, tapi untuk memurnikan, menguduskan gerejanya. Tapi seringkali hidup kemarahan kita adalah marah karena nafsu, karena emosi. Apakah masih ada meja-meja kesombongan dalam diri kita? Apakah masih ada meja iri dengki di antara kita? Apakah masih ada dusta di antara kita? Meja-meja dusta di antara kita? Apakah masih ada meja-meja saling sikut di antara kita? Itu yang perlu dibongkar balikkan oleh Tuhan. Meja-meja ketamakan dalam hidup kita yang mengaku Kristen. Tamak. Sehingga lupa waktu untuk Tuhan. Cinta yang menghanguskan itu adalah cinta Yesus kepada gerejanya, kepada setiap kita pribadi-pribadi yang mengaku percaya Yesus, untuk hidup kita dimurnikan. Dimurnikan dari apa? Mental pedagang, mental pasar, mental penuh persaingan, iri dengki, kesombongan, amarah, ketamakan. Tuhan mau murnikan. Ayat 17. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu ada di Mazmur, saudara. Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Para murid ingat, oh ya. Begitu Yesus selesai menjungkir balikan semuanya itu, para pedagang menantang Yesus. Apa hakmu, apa kuasamu? Oh, kami pedagang ini, kami berjualan di sini, bahkan ini sudah lapak-lapak ini dibuat pasar kok oleh para imam. Ya puji Tuhan, kita
Ya, sejak awal nggak ada pasar kan. Saya sarankan buat koperasi, jual beli harga normal. Tujuannya apa? Meringankan anggota jemaat. Normal harganya, bahkan kalau bisa di bawah pasaran. Bukan istilahnya pasar, malah harganya mahal sekali. Mental pasar Tuhan mau hancurkan, jungkir balikan. Tetapi dampak dari Yesus menghamburkan, menjungkir balikan mental pasar itu, dampaknya apa bagi Yesus? Menghanguskan aku. Apa arti menghanguskan aku itu? Apa arti cinta untuk rumahmu menghanguskan aku? Apa arti perkataan itu? Yang pertama, cinta Yesus itu tidak mau berdiam diri ketika umatnya sedang hidup dalam dosa. Tuhan tidak mau berdiam diri ketika umatnya jatuh dalam dosa. Tuhan mau ingatkan dengan caranya sendiri untuk memurnikan umatnya. Bukan untuk menghukum, tetapi oleh rasa cintanya. Rasa cinta yang membakar diri Yesus itu yang dikatakan sampai menghanguskan Yesus. Karena Yesus menghendaki setiap umatnya memiliki hati yang baru, hati yang murni, hati yang dikuduskan. Karena tubuhmu, hatimu, pikiranmu adalah bait Roh Kudus yang dari Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kita terbakar oleh sampah-sampah dosa. Tuhan tidak mau hidup kita mati dalam kebinasaan dosa. Maka Tuhan menjungkir balikkan semuanya itu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memurnikan. Supaya apa? Kembali ke tujuan Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Allah. Bukan mencari keuntungan pribadi. Bukan memperkembangkan keuntungan pribadi. Tetapi untuk mempermuliakan Allah. Itu tujuan penciptaan Allah. Dan ketika Yesus datang ke dunia, tujuannya apa? Mencari, menyelamatkan yang hilang, yang pada akhirnya umat yang hilang yang sudah selamatkan itu menjadi terang, menjadi garam dunia. Itu yang Tuhan hidupkan. Maka melalui perombakan mental pasar itu, Tuhan mau mengembalikan umat yang sudah ditebusnya itu menjadi pribadi-pribadi yang dimurnikan, sanggup menjadi garam dunia dan terang dunia. Yang kedua, pengertian cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta Yesus kepada umatnya sampai dia korbankan dirinya. Maka terjadilah Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan. Maka Yesus dihanguskan di atas kayu salib, dihabiskan di atas kayu salib. Maka tanpa ada Yesus menangisi Yerusalem yang tidak menyadari datangnya sang juru selamat sejati, lalu disambung Yesus menjungkir balikan mental pasar dalam bait Allah, itu menjadi prapaskah. Tanpa pemurnian itu semua, maka Jumat Agung juga tidak ada, maka kebangkitan juga tidak ada. Maka penting apa yang dilakukan Yesus itu kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kita introspeksi diri. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku juga punya pengertian yang ketiga, yaitu untuk memurnikan, seperti api memurnikan emas dan perak. Cinta Tuhan itu menghanguskan sampai dirinya rela disalib. Ego, mental pasar, cari keuntungan pribadi, saling sikut, mental marah, gampang marah, ketersinggungan yang masih terjadi dalam diri umat Tuhan, itu harus dibakar habis supaya hatinya kembali menjadi murni.
Tuhan memurnikan setiap kita, menjungkir balikkan kenyamanan, kesehatan, apa yang nampaknya baik dalam diri kita, bukan untuk membinasakan, tapi Tuhan untuk mengingatkan, untuk memurnikan iman kita, percaya kita. Saudara, ada perumpamaan seperti ini hanya perumpamaan ya. Seorang arsitek dan seorang yang komposer ya, maestro, merancangkan, membangun tempat pentas musik yang besar dan megah. Lalu dibuatlah sampai itu gedung itu jadi, gedung konser itu jadi, diperdengarkan musik-musik yang merdu, indah, mengalun, menyejukkan hati, menyemangati setiap orang yang mendengarkannya. Sang maestro, dirijen, pemusik-pemusik semua memainkan dengan peralatan masing-masing. Ya, kayak ini tadi, membakar semangat, menyentuh hati, membawa ke suasana surga. Tapi tiba-tiba pengelola gedung itu, ya ini kan kesempatan emas, banyak yang datang, banyak orang-orang yang datang, supaya ada pemasukan lain. Di depan sana nanti sebelum itu masuk nanti ada stand-stand, ada jualan kue, jualan roti, jualan apa-apa, supaya nanti di dalam ya mereka tenang, menikmati suasana konser, sementara kita pengelola dapat pemasukan tambahan. Awalnya di depan, nggak mengganggu, lama-lama, ya kayaknya lebih bagus, lebih masuk aja di pintu masuknya hall saja, pintu masuknya tempat konser, supaya apa? Nanti kalau hujan itu loh, biar nggak kehujanan kalau mereka mau beli, ini dibeli, ya, beli donat, beli lemper, beli apa, beli minuman, sambil ngopi, dengarkan musik mungkin ya. Lama-lama berikut lah. Yang penting kan tidak mengganggu suasana konser. Kayaknya satu stand di dalam tidak apa-apa lah untuk minuman dingin sama. Ya mungkin tambah yang hangat saja dah. Kopi panas, teh panas kan ruang AC-nya dingin. Atau yang suka minuman dingin, coca-cola yang dingin kan bisa enak, kan ya. Coca-cola, kopi, minum. Yang suka hangat enak sekali sambil dengarkan konser. Awalnya cuma nempel kecil, apalagi sekarang peralatan gitu kan canggih-canggih, cuma kulkas satu sama itu pemanas itu sudah jadi kopi. Kadang-kadang kalau di negara-negara yang dingin sana, di satu kulkas itu yang pakai uang itu ada panas dan dingin. Kulkasnya itu tinggal pilih hot atau dingin. Dingin itu apa sih bahasa Inggris? Tinggal kita tombol saja keluar panas atau keluar dingin. Gitu. Ya kali-kali itu sudah ada seperti itu. Awalnya cuma satu, kayaknya kurang ini. Kenapa? Ini hall ini kan nampung sekitar 1.500 atau 2.000 orang. Kalau cuma satu alat itu kurang kayaknya. Tambah lagi. Akhirnya perlu juga. Tapi begitu, ya, arsitek dan sang maestro datang melihat, loh, kok jadi tempat jualan, tempat berdagang. Akhirnya dia marah, dia rombak supaya itu harus kembali ke tujuan awal, supaya orang datang betul-betul murni untuk mendengarkan, menikmati musik-musik yang indah, menenangkan, meneduhkan, menyemangati. Maka diusir semuanya itu. Pengelolanya bilang, loh, kenapa semua dihancurkan? Kenapa? Kan dapat ikan dari itu semua. Enggak. Aku tidak menghancurkan semuanya itu. Gedung-gedung tetap aku biarkan. Aku hanya mengembalikan ke fungsi awal. Demikian juga hidup saudara dan saya. Fungsi awal Tuhan ciptakan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Fungsi Tuhan kita diciptakan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui karya salibnya, supaya hidup kita menjadi terang dan garam dunia. Maka Tuhan mau memurnikan setiap kita. Memurnikan setiap kita. Maka jangan kaget kalau hidup kita sebagai orang Kristen dimurnikan, berarti Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang sudah disapih. Ya. Mulai hari ini praktisnya, kalau datang pada Tuhan, pakai menyembah Tuhan saja, memuji Tuhan. Kalau meminta boleh,
Apa yang menjadi pergumulan, minta, boleh didoakan. Tapi menuntut, mewajibkan Tuhan, jangan. Suatu saat Tuhan akan kecewa. Karena semua itu kasih karena Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik dari engkau. Ya syukur kalau kecewanya itu masih tetap di sini, artinya tetap bergereja. Kalau kecewanya itu sudah pergi jauh entah kemana, entah berantah, tidak terbaca lagi. Tidak gereja-gereja, tidak padat. Kenapa? Karena masih punya mentalitas Tuhan itu hukumnya wajib. Karena aku sudah taat, karena aku sudah. Tuhan mau mendewasakan kita. Ketika meja-meja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dijungkir balikkan dalam hidupmu, ayo intervensi. Momen Prapaskah ini, ayo intervensi. Ayo kita meriksa diri supaya Tuhan memurnikan hidup kita, hati kita menjadi manusia baru. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Roti dan anggur yang sebentar akan kita nikmati, ini adalah bukti cinta akan Tuhan Yesus kepada baiknya menghanguskan dirinya. Tubuh Yesus dihancurkan, darah Yesus tercurah melalui cambukan dan salib, supaya kita menjadi selamat. Yang percaya selamat dan tetap menjaga kekudusan, kemurnian kita. Mari kita siapkan diri kita untuk terima